Hai everyone, it's Ibu Sonika. Di video kali ini aku akan jelasin dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk apply student visa subclass 500 atau subclass 500 gitu ya. Sebelumnya aku mau overview sedikit jenis-jenis visa apa saja sih yang bisa kita pakai untuk datang ke Australia. Sebenarnya ada banyak visa, tapi yang umum itu ya 3 ya. Kalau misalnya kamu tujuannya hanya untuk jalan-jalan saja, itu kamu bisa pakai visa turis, oke? Tapi kalau kamu mau jalan-jalan sambil bekerja, kamu bisa pakai working holiday visa. Nah, working holiday visa ini kamu ada syarat-syaratnya. Yang pertama juga harus IELTS, itu ada skor minimalnya yaitu 4,5. Tapi bisa juga pakai jenis tes bahasa Inggris lainnya seperti TOEFL IBT dengan syarat skor kayaknya 32 deh. Nah, menurut aku skor itu lumayan gampang ya untuk dicapai. Jadi kamu kalau belum cukup familiar dengan tesnya bisa belajar dulu gitu. Terus kemudian umur kamu juga nggak bisa lebih dari 30 untuk apply visa ini. Lalu yang terakhir, untuk working holiday visa ini hanya berlaku 1 tahun aja biasanya. Jadi emang nggak terlalu lama. Tapi di sini kamu bisa bekerja kapan aja, seberapa lama, pokoknya nggak ada batasan jamnya. Nah, itu tentang working holiday visa. Sekarang kita bahas ke student visanya. Student visa itu juga banyak banget jenisnya. Tapi yang nanti aku jelasin itu kurang lebih untuk higher education sector. Oke. Nah, kalau visa student ini kamu bisa tinggal tergantung durasi lama kamu sekolah di sini. Misalnya kamu kuliah 4 tahun di sini, berarti visa kamu akan habis selama 4 tahun. Biasanya sih dikasih lebih dikit ya, lebih 2 bulan atau sebulan gitu. Nah, untuk visa student sendiri, sebenarnya kita itu ada batasan kerjanya, yaitu 20 jam seminggu gitu. Tapi karena ada aturan tentang COVID gitu, kita dibolehin kerja sebanyak-banyaknya sampai Juni 2023. Jadi setelah itu kita nggak boleh lagi tuh kerja sebanyak-banyaknya, jadi cuman seminggu 20 jam. Nah, itu tentang sekilas visa-visanya. Mungkin kalau misalnya kamu butuh bantuan, bisa tulis di kolom komentar, oke? Oke, sekarang kita akan bahas dokumen apa saja yang diperlukan untuk apply visa student visa subclass 500 ya. Seperti yang aku bilang, dari subclass ini aja tuh udah banyak cabangnya, ada 7. Tapi yang aku tahu tuh cuma 3. Yang pertama itu ada yang ELICAS. ELICAS itu tuh visa yang kamu gunakan untuk kayak belajar bahasa Inggris di Australia ini. Terus yang kedua itu ada namanya tuh VET, kayak vocational gitu, kayak training lah istilahnya. Jadi kamu tuh ambil diploma atau kuliah kayak kejuruan gitu, ya pokoknya gitulah sejenis itu. Terus yang ketiga itu ada yang namanya tuh higher education sector. Nah, ini kalau misalnya kamu lanjut S2, nah itu kamu pakai jenis visa yang itu. Oke. Nah, dokumennya apa saja? Yang pertama itu ada scan paspor kamu. Jadi scan paspor kamu yang halaman depannya, yang ada biodata kamu itu. Terus kalau misalnya kamu pernah jalan-jalan ke luar negeri, pasti ada cap-capnya kan? Nah, cap-cap itu boleh kamu scan dan dijadikan satu file. Oke. Terus yang kedua itu ada namanya akte kelahiran kamu. Ketiga itu ada KTP kamu, dan yang keempat itu ada kartu keluarga kamu ya. Nah, dari akte KTP kakak itu biasanya orang-orang translate ke bahasa Inggris, tapi waktu aku kemarin aku nggak translate sama sekali sih, tapi ya lolos aja gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi bahan konsultasi kamu kalau misalnya kamu pakai agent gitu, karena yang aku tahu officer yang bekerja di kedutaan Australia itu ada orang Indonesianya. Jadi ya ini hanya sedengar aja ya, maksudnya nggak tahu benar atau enggak, jadi nggak perlu ditranslate pun nggak masalah gitu. Terus yang kelima itu ada namanya COE atau Confirmation of Enrollment. Jadi setelah kamu bayar ke kampus kamu itu, kamu akan dapat COE letter itu. Artinya kamu dapat surat yang menandakan bahwa kamu benar-benar sudah akan mau bersekolah di tempat itu. Nah, di COE letternya itu nanti ada kode gitu. Nah, kode ini nanti di input dan
dokumen dari aplikasi visa kamu tuh bisa ngecek kalau kode ini tuh valid atau enggak gitu. Terus yang keenam itu kamu perlu menyertakan dokumen asuransi atau yang disebut namanya itu OSHC ya, Overseas Student Health Cover. Nah ini biasanya sih kampus ngurusin gitu ya untuk asuransi ini, dan biasanya asuransi ini pun tertulis di COI kamu. Jadi kalau kasus aku kemarin itu aku kan pakai Bupa ya, Bupa asuransi Bupa. Nah, mereka itu kayak belum ngasih dokumennya gitu ke aku, tapi di COI-nya sudah tertulis, jadi itu nggak masalah gitu. Terus yang ketujuh itu ada namanya itu GTE statement. Nah, ini tuh seperti kayak personal statement gitu ya. Kayak ngejelasin nih kamu dulu sekolahnya apa gitu. Terus misalnya ada gap years dari lulus sekolah sampai mau kembali sekolah di Australia ini, nah itu selama gap years itu kamu ngapain aja, terus kenapa pilih Australia sebagai tujuan destinasi kamu untuk belajar. Terus kamu juga diminta nih biasa dijelasin kenapa kamu pilih sekolah tersebut dan jurusannya itu kenapa gitu. Jadi kalau GTE ini harus benar-benar dibuat dengan sepenuh hati ya, karena ini juga termasuk salah satu kunci dokumen terpenting ketika kamu mau apply student visa. Oke. Nah, yang kedelapan itu kamu bisa upload resume kamu atau CV ya. Resume atau CV itu sebagai bentuk pendukung dari GTE kamu. Misalnya kamu sebutin nih, dulu pernah belajar di mana, lulus di mana, terus bekerja di sana. Nah, di CV kamu kan ketahuan gitu. Terus yang ke-9 misalnya ada gap years, kayak aku waktu itu gap yearsnya sekitar 3 tahun, 4 tahun lah ya, 4 tahun. Nah selama 4 tahun itu kan aku bekerja, di situ aku lampirin surat keterangan kerja aku gitu, jadi menunjukkan bahwa selama gap years ini aku kerja gitu, nggak diem aja. Lalu yang ke-10 itu ada juga kamu perlu lampirkan ijazah atau transkrip nilai kamu. Nah, karena aku S2 ya, jadi aku lampirin transkrip nilai S1 aku dan ijazah S1 aku. Kalau misalnya kamu SMA ya, kamu juga bisa lampirin ijazah SMA kamu dan nilainya gitu. Nah, yang ke-11 itu ada sertifikat bahasa, kayak misalnya IELTS, TOEFL, PTE, dan ya macam-macam lah itu. Nah, itu kamu lampirin aja ya kan. Terus yang ke-12 itu ada namanya sponsor letter. Nah, untuk student visa sendiri tuh walaupun kamu self funded gitu ya, maksudnya kamu tuh mau membiayai diri kamu sendiri, tapi jangan sampai kamu tidak menyertakan sponsor letter ini, karena nanti akan dicurigai kamu nggak kembali gitu. Jadi sponsor letter ini kamu bisa buat, misalnya kayak aku kemarin itu minta mamaku untuk jadi sponsor aku gitu. Jadi mamaku itu bukan mamaku sih ya, aku bekerja sama dengan agent gitu, kita buat kayak surat sponsor letter yang ditandatangani oleh mamaku gitu. Nah, jangan lupa setelah sponsor letter itu disertakan juga KTP-nya, jadi KTP mamaku waktu itu di-upload juga gitu. Terus karena aku kemarin pakai agent, kita upload juga namanya itu form 956A gitu. Nah itu dari agensi, jadi dia ngasih form itu juga diupload gitu. Nah secara keseluruhan sih aku upload dokumen itu. Misalnya kamu punya uang lebih nih, terus mau menampilkan bank statement kamu dan surat referensinya, itu jadi sebagai salah satu dokumen penunjang juga sih. Nah kalau misalnya kamu mau lampirkan itu, kamu harus hitung juga. Perlu diingat, untuk lampirkan bank statement kamu harus punya uang itu dengan kalkulasi seperti ini. Living cost itu $21.000, lalu ditambah uang kuliah kamu atau uang sekolah kamu selama 1 tahun, dan ditambah lagi uang kayak return tiket gitulah sebanyak 2.000. Jadi misalnya kalau kamu uang sekolah kamu ya selama setahun itu $10.000, ya udah berarti 21 tambah 10 itu 31.000 ditambah 2.000 tiketnya, jadi
$33.000 atau setara 330 juta gitu ya. Itu memang ya lumayan banyak sih ya. Tapi bank statement itu juga bukan sesuatu yang perlu kamu pikirkan banget, karena menurut aku kita masih bisa punya kesempatan untuk di-grantedkan gitu visa kita kalau kita nggak lampirkan bank statementnya gitu. Tapi harus sabar-sabar aja, kayak aku kemarin itu 2 bulan baru di-granted gitu. Tapi kalau misalnya kamu lengkap, ada dokumen yang aku sebutkan tadi, terus kamu lampirin bank statement, kayaknya peluang visa kamu itu bisa di-grantedkan itu ya kurang lebih 1 bulan lah gitu. Sekarang aku mau share tips sedikit bagaimana kita memperbesar peluang kita, peluang visa kita agar bisa di-granted. Yang pertama, pilih universitas atau sekolah yang mempunyai standar pendidikan yang baik. Jadi sebenarnya di Australia itu kalau misalnya kamu mau benar-benar sekolah ya, kamu bisa search nih misalnya top 50 university atau top 50 school in Australia gitu. Nah itu salah satunya kamu bisa pilih gitu. Terus yang kedua, nilai bahasa Inggris kamu atau tes kayak IELTS atau TOEFL kamu itu bagus gitu ya, bagus. Jadi memang kalau misalnya mau apply ke misalnya ke top 50 schools-nya atau gimana kan, kita perlu kita perlu standar tes bahasa maksudnya perlu skor bahasa Inggris yang sesuai dengan standar mereka. Nah biasanya kalau untuk IELTS sendiri mereka itu menetapkan band 6 atau misalnya kalau untuk TOEFL bisa sekitar 80-an lah gitu ya. Terus yang ketiga adalah GTE kamu. Nah ini kamu GTE buatnya jangan asal-asalan. Aku saranin kalau misalnya mau dibuatin agent, kamu baca dulu ya, pastikan itu sesuai dengan kamu. Karena apa, kadang-kadang ada agent yang suka pakai template aja gitu, maksudnya dia cuma ngubah nama kamu, terus dia ngubah cuman sekolahnya, tapi isinya itu sebenarnya kurang related dengan kehidupan kamu gitu. Nah itu kalau aku saranin ya, mendingan kamu buat sendiri aja. Kalau kamu kesulitan ya kamu boleh tulis pakai bahasa Indonesia dulu, terus kamu translate ke Google Translate, terus mungkin nanti bisa minta tolong temenmu yang bisa bahasa Inggris gitu untuk memperbaiki grammarnya, itu juga bisa. Itu menurutku lebih bagus kebanding kamu plak kasih ke agent semuanya. Karena apa? Karena selama proses visa itu aku dengar beberapa cerita sih ya, mereka tuh visanya ketolak karena GTE-nya nggak nyambung gitu. Jadi ini benar-benar krusial banget sih. Oke, itulah dokumen-dokumen yang kita perlukan untuk apply visa student. Dan aku harap video ini bermanfaat. Kalau kamu juga merasa ini bermanfaat, jangan lupa di like. Dan kalau ada pertanyaan, boleh DM Instagram aku atau tulis di kolom komentar ya. Aku mau ceritain sedikit, ini aku udah sekitar 1 minggu lebih lah, hampir 2 minggu di Australia. Dan mungkin nanti kalau misalnya kamu butuh info apa, boleh juga DM aku. Oke, sekian dari video aku. Sampai jumpa di video berikutnya.